Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita bisa berjumpa pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam hadis ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, jagalah syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah, yahfazuka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Kita sudah sampai kepada faedah yang kelima. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, anna man hafizallaha ta'ala, sesungguhnya orang yang menjaga Allah dengan cara apa? Bihaitsu hafiza awamirahu, yaitu dengan cara menjaga perintah-perintah Allah. Apa yang dimaksud menjaga perintah Allah, Pak? Menjalankan, melaksanakan, menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang dicintai oleh jiwa kita ataupun sesuatu yang terkadang bertentangan dengan hawa nafsu kita, yang memang hawa nafsu senantiasa mengajak kepada perbuatan jelek. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sungguh jiwa itu selalu mengajak, memerintahkan kepada yang jelek, sehingga orang yang mengikuti hawa nafsunya dikatakan menyimpang. Kenapa mengikuti hawa nafsu? Mengikuti keinginan jiwanya yang tidak didasari oleh syariat Allah. Wajtanaba nawahiyahu. Gimana cara menjaga Allah? Dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Segala yang dibenci Allah tinggalkan. Segala perkara yang dimurkai Allah tinggalkan. Meskipun mungkin engkau akan berhadapan dengan manusia, tapi ingat, ini perintah Allah, tinggalkan. Pilih bagimu mana yang lebih mulia di sisimu. Apakah Allah ataukah manusia? Timbang itu dengan akalmu. Apakah engkau lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya ataukah manusia? Ataukah manusia? Fa inna Allah yakunu tujahahu au tijahahu. Kenapa? Karena tatkala seorang sudah menjaga Allah, maka Allah lah yang berada di hadapannya. Maksudnya Allah berada di hadapannya, ai amamahu, berada di hadapannya, yadulluhu ala kulli khairin, yang akan menunjukkannya kepada semua kebaikan. Allah yang pimpin dia, Allah yang tunjukkan dia kebaikan. Wa yuqarribuhu ilaihi, dan Allah yang mendekatkan dia kepada kebaikan.
wa yahdihi ilaih, dan Allah yang berikan dia hidayah untuk kepada kebaikan. Kapan? Ketika seorang menjaga agama Allah. Ini janji Allah jamaah, bukan janjinya manusia, janji Allah. Wala yukhlifullahul mi'ad, dan Allah nggak pernah menyelisihi janjinya. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, jagalah Allah, tajidahu tujahaka, maka engkau mendapati Allah di hadapanmu. Apa tadi? Yakni menunjukkan engkau kepada kebaikan, mendekatkan engkau pada kebaikan, dan memberikan hidayah kepada kebaikan. Karena jamaah, kita ini butuh sama Allah. Kita ini jangan bersandar pada diri kita. Saya kan kuat sholat karena memang saya rajin. Saya punya suplemen ini, saya jaga ini, sehingga saya kuat ibadah. Jangan jamaah. Semuanya pertolongan Allah. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ta'ala muhsinun, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala muhsin, maha baik. Yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang ihsan, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa yujzi al-ihsana, dan Allah akan membalas al-ihsan, kebaikan, bil ihsan, dengan kebaikan juga. Ingat Bapak, kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas dengan kebaikan. Allah nggak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Sedikit pun kebaikan yang kita berikan, Allah akan balas itu dengan kebaikan. Kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, kamu jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, atau hanya sekedar memandang saudaramu dengan wajah yang ceria, dengannya orang bahagia, Allah akan balas itu. Allah akan balas itu. Dalam riwayat yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, meskipun itu hanya sepotong kurma. Jangan remehkan sedikit pun kebaikan, meskipun hanya sepotong kurma jamaah. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak akan balas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Ini kaidah. Allah nggak akan balas kebaikan kecuali kebaikan. Nggak mungkin itu kebaikan Allah balas dengan kejelekan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ma'al ladhina taqaw, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yakni ma'iyah khassah, menjadikan mereka bersama dengan oleh persamaan yang dalam artian bersama Allah secara khusus, yang dengannya Allah akan bimbing dia, Allah akan tunjukkan dia jalannya, Allah akan dekatkan dia pada kebaikan-kebaikan. Walladzina hum muhsinun, siapa orang-orang yang bertakwa? Walladzina, yaitu orang-orang hum, yang mereka itu muhsinun, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kataba ba'du salafi ila akhin lahu, sebagian salaf Bapak menulis surat kepada saudaranya. Dia mengatakan apa? Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa in kana Allahu ma'aka, saudaraku, jika Allah bersama engkau, faman takhafu, kepada siapa engkau takut? Saudaraku, kalau engkau bersama dengan Allah, siapa yang engkau takut? Siapa yang engkau takut? Kamu takut sama siapa? Sedangkan engkau bersama dengan Allah. Masya Allah. Berani jamaah. Berani menegakkan kebenaran. Harus tegar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadi seorang pengecut. Kata orang Bugis, Phil Loren,
menegakkan kebenaran, dan harus siap berhadapan. Banyak manusia, Masya Allah, di dunia maya syekhnya syekh, tapi ketika diajak untuk bertemu, entah kemana. Kita pingin orang-orang yang berani menegakkan kebenaran, meskipun mungkin dia dihinakan oleh manusia. Apakah engkau rela membandingkan agama Allah dengan manusia? Engkau rela mengangkat kehormatanmu di hadapan manusia, sedangkan engkau menghinakan agama Allah. Mana harga dirimu sebagai seorang muslim? Alangkah menyedihkannya manusia ketika itu. Dia rela membela dirinya di hadapan manusia. Jangan sampai dia jatuh, meskipun dia harus menerjang larangan Allah. Alangkah lancangnya dia terhadap Allah. Alangkah lancangnya dia terhadap Allah. Ingat jamaah, ingat, tidak ada manusia yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kebaikan gak ada yang luput dari Allah, maka kejelekan pun demikian. Ucapan yang kita sampaikan akan Allah mintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, saudaraku, jika engkau bersama dengan Allah, siapa yang kau takuti? Siapa yang kau takuti? Orang-orang yang takut hanyalah orang-orang yang jauh dari Allah, meskipun zahirnya dekat dengan Allah. Kenapa kita takut membela kebenaran? Kenapa kita takut menampakkan kebenaran? Kalau kita benar, apa yang menghalangi kita? Apa? Takut dicemooh manusia? Tampakkan jamaah, jangan menjadi seorang pengecut, jadi seorang berani. Apalagi masalah ilmu saja. Bukan mau kalau berantem itu jelek, bukan pelajar itu. Dialog ilmiah. Harus siap. Sebagaimana kita sudah memulainya, harus kita siap. Harus siap. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh hafizahullah taala, annahu yanbaghi lil mar'i, hendaklah atau pantasnya atau seharusnya bagi seorang, alla yas'ala illallah, hendaklah seorang jangan minta kepada siapapun kecuali Allah. Hendaklah manusia jangan meminta kepada siapapun kecuali Allah. Liqoulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, minta sama Allah. Kadang kita banyak minta sama manusia. Apa kita ragu dengan kekayaan Allah? Apa kita ragu dengan pengabulan Allah? Minta sama Allah. Ay la tas'al ahadan minal makhlukin, jangan minta kepada seorang pun dari makhluk, tapi mintalah sang Khalik, kepada Allah. Karena minta kepada manusia itu penghinaan, menghinakan dirinya di hadapan manusia. Dan yang wajib bagi kita menghinakan diri di hadapan Allah, takutnya di hadapan Allah. Bal ittajih bisu'alika ila rabbil alamin, tapi arahkan pertanyaanmu, permintaanmu kepada Rabb Allah, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam jagat raya ini. Wa fi sunan, dalam sunan, bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u, doa itu, huwal ibadatu,
dia adalah ibadah. Maksudnya kalau doa itu, permintaan itu, minta berdoa itu adalah ibadah, maka nggak boleh seorang berdoa kepada selain Allah, karena dia ibadah. Faman sarafa syai'an min ibadah, siapa yang memalingkan satu pun dari ibadah, faqad asyrak, sungguh dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Meskipun tidak katakan orangnya pasti musyrik, enggak, hatta takumad dalil, sampai tegak dalil kepadanya, sampai ilmu kepadanya, hilang syubhat, kemudian dia tetap melanjutkan perjalanannya, kita katakan ya, dia musyrik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu, sungguh salah seorang di antara kalian minta kepada Rabbnya hajatahu, kebutuhannya. Hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar minta kepada Allah kebutuhannya. Kullah, semuanya. Kebutuhan apa saja. Hatta yas'ala, sampai pun minta apa? Syas'a na'lihi, sampai dia minta tali sendal Bapak. Idzan qata'a, kalau putus. Doa sama Allah, minta ya Allah, sambungkan atau tali sendalnya. Kalau sampai perkara kayak gini jemaah, apa ini perkara yang besar? Minta sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau permasalahan yang remeh saja kayak gitu kita minta sama Allah. Kenapa bukan perkara yang besar kita minta sama Allah? Gantungkan harapan kita kepada Allah. Kita terkadang terlalu banyak menggantungkan harapan kita kepada manusia, hingga tawakal kita kurang. Akal kita kurang. Kenapa? Terlalu banyak menghitung. Bapak, terkadang tambah-tambah hitungan itu terkadang nggak sesuai dengan fakta. Rezekinya 1 tambah 1 dari ini, tapi ternyata kenyataannya 1 tambah 1 nggak 2. Banyak rezekinya. Tawakal kepada Allah dan berjalan di atas jalan Allah. Allah yang tolong kita. Gak mungkin Allah hidupkan kita di dunia ini kemudian gak kita dikasih makan, kan begitu. Selama kita tempuh jalannya, jalan yang syar'i, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Jangan minta kepada manusia. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun fin nahyi, sungguh telah datang hadis-hadis yang begitu banyak finnah, dalam larangan an su'alil makhlukin, untuk meminta kepada makhluk. Banyak hadis-hadis yang datang yang menjelaskan larangan untuk meminta kepada makhluk. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alah bi ahadikum, senantiasa salah seorang di antara kalian meminta hatta yalqallaha, sampai dia berjumpa dengan Allah, walaysa fi wajhihi muz'atu lahbin, sampai dia berjumpa dengan Allah tidak tersisa sedikit pun daging di wajahnya. Kenapa jamaah? Kenapa? Karena ketika dia di dunia dia sudah hancurkan wajahnya ini, wajah yang dia muliakan ketika di dunia, tapi dia hinakan di dunia, Allah hinakan di akhirat. Bukankah wajah ini yang paling dijaga manusia? Kamu mau taruh di mana wajahku? Sehingga kalau dia berbuat kriminal, kemudian di kamera, apa yang dia lakukan? Dia tutup wajahnya ini. Minimal dia tunduk. Malu dia. Perlihatkan wajahnya.
Tapi peminta-minta ini Bapak, dia pampang wajahnya. Ini yang menjadikan dia Allah hinakan. Allah nggak sisakan sedikit pun daging di wajahnya berjumpa dengan Allah. Sebagaimana nggak ada kehormatannya dia sisihkan di dunia. Ya Bapak lihat sendiri orang-orang yang minta-minta. Apa yang Anda dapatkan dari wajahnya? Nggak ada, kebal sudah. Sebagaimana dia tidak malu dengan manusia, maka seharusnya dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa dzalika li'anna fi su'alil makhluqin. Kenapa dilarang kita meminta kepada makhluk? Karena meminta kepada makhluk dhillatun au dhullatun wa iftiqarun lahum. Ini sebagai bentuk perendahan dan penghinaan diri kepada manusia. Perendahan dan penghinaan diri kepada manusia. Kita diperintahkan untuk rendah hati, tapi kita tidak disyariatkan untuk rendah diri kepada manusia. Wadzullu waftiqarun wal khudu'u wal inkisaru, sedangkan kerendahan, iftiqar, kehinaan, wal khudu', ketundukan, wal inkisar, hancurnya hati ini kemudian kita mau mengadu, la yakunu illa lil al-malik atau al-mulk qahhar, hanya kepada al-malik al-qahhar, hanya kepada Allah raja dan maha perkasa. Kita tundukkan diri kita. Kita tundukkan diri kita, kita hinakan diri kita. Tundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walianna Allah Subhanahu yuhibbu wa yus'ala. Terlebih lagi Bapak, Allah itu maha mencintai orang-orang yang meminta kepadanya. Allah cinta jika dia diminta. Beda dengan manusia Bapak. Iya, sekali dua kali itu senang, 3 kali, 4 kali lah. Kok ini nggak benar sudah orang nih, minta terus. Ya itu manusia. Adapun Allah tidak. Allah cinta jika hambanya minta kepada Allah, sebagai bentuk penghinaan dirinya kepada Allah, sebagai bentuk butuhnya dia kepada Allah. Wa yaghdhabu 'ala man la yas'aluhu. Bahkan Allah murka, marah kepada orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Kenapa? Dia menampakkan dirinya ketidakbutuhan dengan Allah, kehebatan dirinya. Jadi nggak boleh. Ini haram. Kita harus menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yuridu min ibadihi ay yarghabu ilaihi. Karena Allah ingin agar hambanya itu berharap kepada Allah. Ingat Bapak, harapan kita sama Allah. Jangan gantungkan harapan kita kepada manusia. Kita kecewa. Kecewa nanti. Yakin itu. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Karena Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau manusia, sebentar atau lambat, kita akan kecewa terhadapnya. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhu, Allah pingin agar hamba minta sama Allah. Wa yad'uhu, Allah pingin agar hambanya berdoa sama Allah. Wa yaftaqiru ilaihi, Allah pingin agar hambanya itu menghinakan diri kepada Allah. Oleh karenanya wa yuhibbul mulihina fid du'a. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang merengek di dalam berdoa. Bukan merengek kepada manusia, merengek kepada Allah. Kita ini terkadang banyak memperlihatkan kesedihan kita kepada manusia biar manusia prihatin kepada kita. Terlalu banyak memperlihatkan pingin dikasihani manusia
walaupun itu terkadang membuat murka Allah. Fala yaliqu bil makhluqina ay yatawajjaha ila ghairihi, maka tidaklah pantas bagi makhluk mengarahkan semua ini ketundukannya, permintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Atahiyah, seorang penyair, apa kata beliau? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau engkau enggak meminta sama dia. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau anak Adam diminta, marah. Allah marah kalau enggak diminta, tapi kalau manusia diminta dia marah. Iya. Faj'al su'alaka li ilahika fa innama fi fadli ni'mati rabbuna tataqallabu. Maka jadikan permintaanmu kepada Rabbmu karena nikmatnya banyak. Yataqallabu, berbolak-balik, berganti-ganti, bermacam-macam, banyak. Minta sama Rabbmu. Adapun manusia, dia marah. Meskipun mungkin di hadapanmu dia senyum, tapi dia tidak suka untuk diminta. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, su'alul makhluqina fihi thalathu mafasidah. Minta kepada manusia, Bapak, ada 3 kerusakannya. Ada 3 kejelekannya tatkala seorang minta kepada manusia. Ada 3 mafsadahnya. Yang pertama, mafsadatul iftiqari ila ghairillah. Yang pertama, kerusakan, mafsadah atau kejelekan penghinaan diri kepada selain Allah. Penghinaan diri kepada selain Allah. Dan ini nggak boleh. Wahia min na'i syirki. Ini diantara bentuk daripada bentuk kesyirikan. Menghinakan diri di hadapan manusia. Karena yang kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Tapi bukan berarti kita sombong. Allah juga hinakan orang sombong. Yang kedua, wa mafsadatu idza'il mas'uli. Mafsadah yang kedua yaitu idza, menyakiti orang yang diminta. Karena diminta dia kasih, dia nggak enak. Apalagi yang minta orang yang dia muliakan, kasihlah. Mana ustadz lagi yang minta, ya kasihlah. Masa ustadznya nggak dikasih, kasihlah. Menyakiti orang yang dimintai. Wahia min naw'i dzulmi lil khalqi. Ini bentuk daripada kezaliman kepada makhluk. Gak boleh menyakiti manusia. Gak boleh menyakiti orang. Tapi dengan permintaan kita, itu akan menyakiti manusia. Meskipun mungkin ditampakkan baik. Kemudian wafihi, yang ketiga, mafsadah yang ketiga, fihi dhullun li ghairillah. Permintaan kepada manusia ada bentuk merendahkan diri kepada selain Allah. Ini nggak boleh merendahkan diri kepada selain Allah. Wa huwa dzulmun nafsi. Ini adalah zalim. Namun zalim kepada diri sendiri, mendolimi dirinya. Dosa maksudnya, Bapak. Orang berbuat dosa itu mendolimi diri sendirinya. Mendolimi diri sendiri. Ini disebutkan dalam Kitabul Iman. Lakin, jadi secara umum nggak boleh minta kepada manusia. Lakin, kata Syekh, akan tetapi idza tarral mar'u li su'alil makhluqi, tapi kalau manusia ketika itu terdesak, muttar,
terdesak, mau tidak mau dia minta kepada manusia. Ma yaqdiru, tapi disyaratkan apa yang dimampu oleh manusia. Ma yaqdiru alaihi fala ba'sa bidzalik. Tidak mengapa. Tak boleh minta kepada manusia, tapi tatkala kondisi kita muttar, terpaksa, darurah, boleh kita minta kepada manusia. Itu pun yang dia sanggupin. Itu pun yang dia mampu. Gak boleh kita minta, ya Syekh, berikan aku anak. Ya Syekh, mudahkan rezekiku. Karena dia gak mampu. Permintaan yang dia mampu. Permintaan yang dia mampu. Ya Syekh, doakan saya kepada Allah. Doakan saya kepada Allah. Boleh. Karena dia mampu untuk berdoa kepada Allah. Namun harus diyakini, kita minta bantuan kepada manusia, yaitu apa? Wa alaihi, dia harus ayya'takida, meyakini. Tatkala dia minta kepada manusia bantuan, dia harus yakin, Bapak, annahu sababun minal asbab. Manusia ini hanyalah sebab di antara sebab-sebab. Dia hanya sebab di antara sebab wa annal musabbibahu Allah. Yang menjadikan sebab Allah. Yang menjadikan sebab adalah Allah, sehingga harapan kita lebih besar kepada Allah. Tidaklah manusia membantu kita melainkan karena Allah. Tapi bukan berarti kita enggak berterima kasih kepada manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurun Allah, enggak pandai bersyukur orang kepada Allah, man la yashkurun nas, orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Jangan protes, ini kan dari Allah, buat apa kamu? Berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Faedah yang ketujuh, al-hathu ala isti'anati billah. Di dalam hadis ini ada motivasi untuk minta pertolongan kepada Allah. Berdasarkan idasta'anta, kalau engkau meminta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah sama Allah. Minta tolong sama Allah. Al-hathu ala isti'anati billah. Hadis ini memberikan motivasi, dorongan untuk minta tolong kepada Allah. Wa talabil auni minhu, dan meminta pertolongan kepada Allah. Liqaulihi idasta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong sama Allah. Wa qad thabata fi sahihi Muslimin, dan telah sahih sabit hadisnya dalam sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris, bersemangatlah kalian. Ada semangat, ada kesungguhan, ala ma yanfa'u, terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Adapun yang enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Bersemangat di atas perkara yang bermanfaat bagimu. Apakah bermanfaat untuk duniamu ataupun akhiratmu? Semangat. Adapun yang lainnya maka tinggalkan. Tapi jangan lupa, dengan semangatmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Tapi ingat, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kenapa? Karena kalau orang lupa minta tolong sama Allah, kemudian dia berhasil, maka dia akan bangga kepada dirinya. Itulah aku. Kalau bukan karena kesungguhanku, mana ada yang seperti ini. Tapi karena kerja kerasku, karena usahaku, karena kecerdasanku,
Aku meraih semua ini. Jadilah hina siapa? Korun. Ingat jamaah, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Sehingga kita nggak sombong. Ini pertolongan Allah. Demi Allah, la haula wa la quwata illa billah. La haula, nggak ada daya. Wala quwah, nggak ada kemampuan. Illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Apakah itu ketaatan? Iya. Menjauhi yang haram? Iya. Itu semuanya atas pertolongan Allah. Ketika Anda berada di atas jalan yang lurus, semangat ibadah, pujilah Allah. Pujilah Allah. Agungkan Allah. Karena semua ini nikmat Allah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara Mu'adz bin Jabalin. Wa amara Mu'adz ibn Jabalin. Dan Nabi SAW merintahkan kepada Mu'adz bin Jabal an la yada'a dubura kulli salatin, jangan sampai meninggalkan akhir salatmu dengan doa ayakula, dengan doa apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah, kuatkan aku ala dzikrik, untuk selalu mengingatmu, untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrik, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadat, dan untuk khusyuk di dalam ibadahku, memperbaiki ibadahku. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Wa qad arsyada al-Maula azza wa jalla ibadahu ila al-isti'anati bihi faqal, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan kepada hambanya untuk banyak meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di mana kita disuruh selalu meminta pertolongan? Di mana? Kapan kita selalu berdoa minta pertolongan? Kapan? Ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijadikan dia sebagai rukun dari sholat itu. Kalau sekiranya dia tinggalkan tanpa membaca surat ini, batal sholatnya. Allah jadikan dia yang harus dibaca di setiap rakaatnya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena memang demikian jamaah. Setiap saat kita butuh pertolongan Allah. Siapa yang akan membimbing kita kalau Allah jauh dari kita? Siapa yang akan memperbaiki keadaan kita kalau Allah jauh dari kita? Anda bisa menjamin diri Anda? Ada yang berani mengangkat tangannya menjamin dirinya akan berjalan di atas kebenaran kalau bukan atas hidayah Allah? Tidak ada. Kalau ada yang berani, berarti sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang benar. Karena dia telah meragukan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Siap, kita butuh pertolongan Allah. Apapun itu, butuh pertolongan Allah. Kita nggak bisa jalan sendiri nih. Kita pun bisa menghadapi musuh-musuh Allah dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'abdu muhtajun ilal isti'anati billah. Sehingga hamba ini butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah fil amalil fi'lil ma'murat, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Wa tarkil mahdhurat, di dalam kita meninggalkan yang dilarang Allah, kita butuh pertolongan Allah. Karena sering kita mendengar, iya ini haram Ustaz, tapi kami belum mampu meninggalkannya. Kenapa Allah belum tolong dia jamaah? Tapi kita diperintah untuk semangat, kerahkan usaha untuk meninggalkan semua yang diharamkan Allah, dan minta sama Allah. Ihris, semangat, dan minta sama Allah. Bukan lemah kemudian minta sama Allah. Ini murji'ah.
Mengharap sama Allah, tapi nggak melakukan amal soleh. Semangat dan minta sama Allah. Berbuat, minta sama Allah. Wa fi sabri 'alal maqdurat. Demikian kita butuh bersabar 'alal maqdurat, terhadap takdir-takdir. Karena takdir itu ada dua. Takdir yang baik dan jelek. Meskipun semuanya itu kalau disandarkan kepada Allah semuanya baik, gak ada Allah ciptakan yang jelek. Tapi di sisi manusia kalau disandarkan kepada manusia, ya itu pahit, itu musibah. Tapi itu hikmah, disandarkan kepada manusia. Kita bersabar, bersabar. Walaula ma'unatallahi lil 'abdi, seandainya bukan pertolongan Allah kepada seorang hamba, mastata'a ayyakuma bima aujabahu alaih, maka tidak seorang pun mampu untuk menjalankan perintah Allah kalau enggak ada pertolongan dari Allah. Oleh karenanya kita diajak ketika komandang adzan, hayya ala shalah, apa yang kita katakan? La haula wala quwata illa billah. Ya, ini perintahmu ya Allah, tapi nggak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Engkau. Kita melangkahkan kaki. Dan Anda melihat orang-orang yang Masya Allah berat sekali kakinya. Dia mampu untuk mengangkat alat berat yang berat itu berapa ton itu. Enteng dia. Tapi ketika adzan subuh, wah, beratnya diangkat telinga nih. Nggak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minta sama Allah. Karena Allah nggak akan menyanyiakan orang-orang yang minta kepadanya. Minta sama Allah. Berarti kita jauh dari minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakuffa amma harramahu alaihi, dan tidak ada seorang pun hamba mampu menjauhi yang haram kecuali pertolongan Allah. Ini harus dipegang kuat jamaah. Kita nggak akan mampu meninggalkan yang haram kecuali pertolongan Allah. Masih ada waktunya, Pak? Habis. Mungkin ada pertanyaan. Iya. Gimana? Bidua. Illal bir. 6. Sebenarnya ini sudah lewat pembahasannya. Bahwasanya tidak ada yang mampu menolak daripada takdir, ketetapan Allah kecuali doa. Kecuali doa. Makanya minta sama Allah. Doa ini akan merubah jamaah. Doa ada senjatanya. Kaum mukminin pakai senjata ini. Ketika senjata-senjata dunia kita tidak lagi berfungsi, pakai senjata Allah. Kadang kita terlalu mengandalkan senjata-senjata dunia kita. Tapi kita lupa dengan senjata Allah. Dan tidak ada yang memperpanjang perkara kecuali dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, Man arada man ahabba yunsata lahu fi umurih wa yubsata lahu fi rizqih. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, falyasil rahimah, sambung rahimmu, sambung kekerabatanmu. Ini disebut dengan amar ma'ruf, bisa mendatangkan kebaikan. Doa bisa menolak daripada ketetapan Allah, maksudnya itu pun catatan di malaikat ataupun di sisi Allah adalah itu nanti fulan akan berdoa begini kemudian dirubah takdirnya. Dan ini yang disabdakan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Allah hapus dan Allah tetapkan di catatan malaikat. Wa indahu ummul kitab. Tapi di sisi Allah ada ummul kitab, induk kitab, itu di lauhil mahfudz. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nakhtatim
bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.